malam, kembali lagi bersama saya dengan Coach Irfan. Malam ini saya akan mencoba membahas saham AKR Corporindo. Sebelumnya saya juga sudah pernah membahas saham Akra ini ya teman-teman. Mungkin sekarang saya mengupdate menengahnya ya teman-teman. Oke, kita mulai aja masuk ke analisanya teman-teman. Nah, ini teman-teman analisa saya sebelumnya itu saya pernah membuat video di tanggal 15 November 2020 ya. Ini jika kita lihat teman-teman, jika kita lihat lebih dekat, waktu itu saya mencoba menganalisa di mana ini tanggal 15 ya, ini mulainya ya teman-teman. Saya memulai saya membuat videonya tanggal 15 November itu hari Minggu untuk analisa di tanggal 16 Novembernya ya. Jika kita review kembali untuk saham Akra ini, jika kita perhatikan setelah tanggal 16 November ini adalah adanya terjadinya peningkatan volume ya teman-teman. Jika kita perhatikan terjadi tingkat volume, kenaikan volume yang cukup lumayan. Jika waktu itu kalian mengikuti dan memperhatikan support dan resisten, ini waktu itu saya mencoba membuat analisa di mana untuk supportnya itu berada di level 2800-an, di level 2820. Nah, dan di resisten ada di 2920 kalau nggak salah teman-teman ya. Nah, waktu itu resisten dan support berada di sini, dan jika kita lihat 3 hari kemudian tanggal 19 November ini telah membuat low-nya di 2790, atau kita bisa bilang kalau dia berada di level 2800 sebagai supportnya ya teman-teman. Jika kita membeli di 2800, potensi selanjutnya jika dia turun ini karena dia tutupannya di bawah MA5 ya. Jika kita perhatikan ini di bawah tutup MA5, kita harus menjaga di support berikutnya, yaitu adalah di level 2740, 2750 teman-teman. Nah, namun di hari berikutnya dia telah ditutup kembali di atas MA5 nya ya, sehingga ini potensinya adalah tidak menjadi turun atau bearish, dan dia berhasil kembali ke tutupan di atas MA5 nya, sehingga jika kita bisa membeli di level 2800 dan di hold mencapai level dari sini 2800 sampai dengan resisten di terakhir adalah sekitar 10% teman-teman. 10% hanya dari tanggal 16 November sampai 7 Desember. Tidak ada 1 bulan teman-teman, mendapat sekitar 10,3% untuk saham Akra. Nah, selanjutnya saya akan membahas untuk jangka menengahnya ya teman-teman. Untuk jangka menengahnya saham Akra ini cukup menarik ya teman-teman. Volumenya ini sama seperti yang kemarin saya sebutkan di saham Pegas. Untuk saham Akra ini untuk daily ya teman-teman. Untuk daily ini terjadinya peningkatan volume, itu mengindikasikan saham itu cukup banyak ditransaksikan dengan volume yang cukup besar. Ada potensi dia untuk cenderung uptrend ya teman-teman, karena volume ini cukup besar dan sahamnya sideways. Untuk Akra ini jika kita perhatikan dalam jangka pendeknya, ini terjadi penurunan cukup dalam ya teman-teman, dimana dia di close di tanggal 29 Januari, itu adalah akhir bulan, di bulan Januari 2021. Ini ditutup berbentuk seperti doji ya teman-teman. Nah, di mana hari awal Februari dia langsung tancap gas untuk Akra. Nah, untuk Akra ini trennya, kalau saya melihat trennya ini posisinya sedang sideways ya teman-teman. Nah, sidewaysnya itu ada di level 3500-an, 3500-an sampai di level yang support yang saya sebutkan di sini ya, di level 3100 lah, 3100-an teman-teman.
Ini saya membuat bulatan aja ya teman-teman. Berarti dia saat ini sedang sideways di level 3500 sampai 3100. Dan untuk tutupan tanggal 11 Februari itu berada di level 3320. Berada di bawah MA5. MACD-nya masih uptrend, stokastiknya juga hampir golden cross. Jadi dia ada potensi untuk memantul ke atas MA5. Namun dalam jangka pendek ada potensi dia untuk kembali ke MA20 nya, yaitu di level 3200-an. Jadi jika kita melihat ini potensi AKRA untuk jangka pendek ini masih akan sideways ya teman-teman. Untuk di bulan Februari ini jika saya perhatikan sideways, ini potensinya dia ada di level 3200, itu berada di MA20 nya. Dan jika kita menunggu di support itu ada di level 3100-an atau 3130. Kita bisa menunggu di level tersebut sambil mengkoleksinya ya teman-teman, mengkoleksinya. Namun jika dia ngebreak dari level 3100, saya masih berani kolek untuk AKRA ini sampai level 2800-an. 2800 sampai 2700. Ini adalah support yang ini tradingnya lumayan, trennya agak, posisinya risk and rewardnya saat ini masih dibilang tipis ya, karena rewardnya misalnya kita beli di sini rewardnya cuma sampai 3.500, sedangkan resikonya bisa sampai 3.100 sampai 2.800. Nah itu untuk jangka pendek sekali, untuk seminggu atau 2 minggu ke depan. Namun jika kita ambil time frame-nya agak panjang teman-teman, mencapai 7 bulan seperti saham Pegas yang waktu itu saya analisa, AKRA ini cukup menarik. Jika kita ambil time frame-nya agak panjang, kita ganti menjadi weekly ya teman-teman. Nah untuk weekly ini sangat menarik, dimana dia saat ini sedang mengalami fase sideways. Nah untuk fase sideways ini dia jika ngebreak ini saat ini, jika kita perhatikan dia sedang secara weekly dia sedang tertahan di MA 120, dimana dia berkali-kali tidak berhasil menembus MA nya ya 120. Namun dia jika ngebreak MA nya potensinya cukup besar teman-teman, bisa mencapai, jika kita ngambil chart ini weekly nya ini bisa mencapai tertingginya di bulan Februari 2019 teman-teman, itu di level 5.800. jika psikologisnya di level 6.000, di level psikologis 6.000 juga bisa. Namun ini tadi saya sudah mencoba menganalisa untuk monthly-nya ya. Nah untuk monthly-nya ini kebetulan di chart Nexus datanya cuma capai 2018. Saya harus mengambil data lebih panjang, akhirnya saya mencoba pakai trading view teman-teman. Nah ini tadi saya sudah mencoba membuat lebih komprehensif, di mana saya menggunakan monthly ya. Itu tuh dari awal dia IPO ya teman-teman. IPO nya tuh di 2005. Ini saya sudah menarik videonya dari tertinggi sampai di IPO. Tertingginya itu ada di level 8.500, belum sampai sih 8.450. Nah itu di bulan Februari 2016. Jika saya ambil kesimpulannya dari high-nya AKRA sampai dia IPO, ini saya ambil videonya adalah di level 61%. 61% itu adalah berada di level 5.300, di level 5.300. Dan saya juga ada MA bulanan ya teman-teman. MA bulanan ini dia selalu, jika dia menyentuh MA di sini, menurut saya ini MA nya cukup akurat, dia selalu memantul, dan dia nge-break dia akan patah ke bawah jauh ke dalam. Nah namun di sini dia sempat kena
namun tidak berhasil ngebreak, akhirnya dia kembali turun. Nah, untuk MA bulanan ada di level 4.500-an untuk jangka pendeknya ya. Untuk dia setelah ngebreak dari sideways-nya, itu masa sideways-nya, dia ada potensi ke 4.500. Untuk confirm kalau posisi saat ini kita bisa menunjukkan kalau AKRA ini sedang masa bearish. Masa bearish di sini masa uptrend ya. Trend di sini bearish. Nah, namun jika dia berhasil ngebreak di MA bulanannya, dia akan menjadi posisi bullish, sehingga ini MA ini akan turun terus, tapi untuk saat ini ada di level 4.500-an. Nah, untuk VBO-nya ada di level 5.300, sehingga saya mengambil target untuk sampai bulan September 2021 itu ada di level kurang lebihnya di VBO 61%, yaitu di 5.300. Jika kita ngambil tutupan AKRA per 11 Februari 2021 itu ada di level 3.320, dimana jika jangka pendek ini saya menyebutnya sedang risk and reward-nya sangat kurang baik. Namun jika kita ambil jangka panjang, jangka menengah, risk and reward-nya cukup besar, yaitu bisa mencapai 60%, 60% teman-teman, dari level 3.320. Time frame-nya saya sampai dengan September 2021. Jadi demikian teman-teman untuk analisa AKRA. Jadi tinggal disesuaikan dengan karakternya teman-teman, bisa jangka pendek atau jangka menengah. Jadi seperti itu analisa AKR Korporindo dari saya. Selamat malam.